Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat suatu video di mana video ini merupakan juknis atau petunjuk penggunaan aplikasi supervisi akademik pada sekolah atau madrasah. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengisi isian-isian yang ada di sini, tahun pelajaran semester sesuai dengan keadaan masing-masing, dan juga pengawas kepala madrasah, dan juga tanda tangan tempat tanda tangannya, keadaan jadwal yang kapan dilaporkan, kapan direncanakan. Di sini adalah tanggal perencanaan, di sini tanggal pelaporan nantinya. Setelah itu lanjut ke isi data. Di sini isi data ini berfungsi untuk mengisi nama-nama guru yang akan disupervisi dan kapan mapel apa ya, ngajar mapel apa guru itu, pada waktu ngajar mapel apa yang akan disupervisi. Yang kedua, tanggal supervisi administrasi, waktu pemeriksaan administrasi pembelajarannya kapan, ditulis di sini tanggal berapa waktunya. Sini ini kolom-kolomnya ini diisi. Setelah itu tanggal supervisi pembelajaran atau proses pembelajarannya. Administrasi ini meliputi juga RPP, RPE, AHE, dan lain sebagainya. Kalau proses atau supervisi pembelajaran itu adalah pelaksanaannya, peer teachingnya. Terus nanti waktu peer teaching itu jam keberapa, pada jadwal biasanya itu jam keberapa, nanti dijadwalkan di sini. Dan juga yang terakhir mengisi jadwal supervisi penilaian dari penilaian yang dilakukan oleh guru. Nah, setelah diisi, maka kalau sudah data ini diisi, di atas juga diisi, madrasahnya juga madrasah otomatis, ini juga otomatis, ini juga otomatis dari isian yang tadi di home tadi. Otomatis kalau ini sudah diisi, maka sudah bisa mencetak perencanaan. Nah, di sini otomatis akan terisi sendiri dengan sendirinya. Ini perencanaan, ada cover, nanti sesuai terserah madrasah masing-masing, tahun ajaran sesuai lembar perencanaan program supervisi akademik, AN supervisi kepala madrasah. Setelah itu ada kata pengantar, di sini sudah ada otomatis, semuanya ini otomatis. Terus yang selanjutnya jadwal supervisi, ini perencanaan sudah dilampiri jadwal juga. Jadwal kapan supervisi dokumen pembelajaran, kapan jadwalnya supervisi proses pelaksanaan pembelajaran, kapan supervisi administrasi penilaian, dan lain sebagainya. Di situ bisa langsung dicetak, dan juga bisa mencetak rencana kegiatan supervisi akademik. Oh, bulan Januari saya lagi mempersiapkan program supervisi tenaga pendidikan. Bulan ini Februari minggu pertama, ini tanggal 2 sampai tanggal 7 saya mulai sosialisasi program supervisi kepada guru dan lain sebagainya. Ini sudah otomatis di sini semuanya sesuai dengan rencana. Nah, nanti SK-nya ini belum saya buat, nanti bisa buat tergantung kepala madrasahnya format SK-nya seperti apa. Nanti insya Allah akan saya buatkan juga. Nah, jadi kita sudah punya rencana pelaksanaan supervisi. Nah, ini sudah. Nah, setelah ini sudah, kita kembali ke home. Home di sini, kalau sudah semuanya siap, sudah waktunya supervisi, tanggalnya sudah tiba, maka kita melakukan supervisi yang pertama, supervisi RPP, rencana proses pembelajaran. Nah, di sini klik. Setelah klik, di sini sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana di sini sudah ada
indikator-indikator yang diamati dalam proses supervisi sudah disesuaikan dengan RPP kurikulum Merdeka yang terbaru. Ada yang namanya mendalam, ada yang memahami, mengaplikasikan, merefleksi, memuliakan. Terus asesmennya ada 3, asesmen awal, proses, dan akhir, atau sumatif, formatif, dan diagnosis. Dan ada juga di sini keselarasan. Nah, di sini bagaimana kita merencanakan pembelajaran antara tujuan dengan panca cinta, selaras, diidentifikasi selaras dengan dimensi profil lulusan atau DPL juga selaras, dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai, itu akan dicek. Mengisinya di sini, mengisi skor ini bukan di sini, ini nanti print laporannya nanti di print. Ini untuk print laporannya di sini, ini bisa di print hasilnya supervisi. Katakanlah nih sekarang Hanifa atau siapa, kita sekarang jadwalnya Alfia, maka di sini Alfia. Di sini setelah itu lakukan isi skor. Skor katakanlah saya isi Sarifah, sekarang Sarifah tujuannya kurang bagus. Angkanya rentangnya 1 sampai 5. Tidak memiliki 1. Kalau memiliki atau tapi belum baik 2. Memiliki tapi cukup baik 3. Memiliki baik 4. Sangat baik 5, dan seterusnya itu, sehingga akan didapat total skor dan rata-rata. Seperti itu. Setelah diisi, kalau mau di print bisa di print menggunakan ini. Kalau mau mengisi lagi ke tahap berikutnya, kita lakukan di sini. Setelah supervisi RPP, masuk ke supervisi administrasi yang dimiliki guru untuk proses untuk pembelajaran. Apa saja? Itu yang pertama, dokumen pembelajaran memiliki CP, TP sesuai dengan permen yang terbaru, ya, silabus atau ATP, RPP, pemetaan DPL, pemetaan panca 5 dan lain sebagainya, kalender, jadwal, ini semuanya kalau ada bagus sesuai, nanti isi skornya di sini, isi skor administrasinya di sini. Kalau tidak memiliki 1 dan sebagainya, sehingga didapat skor dan juga nanti didapat rata-rata. Kalau mau ngeprint tinggal klik di sini. Kalau kembali ke home untuk mengisi yang lain di sini. Setelah itu proses pembelajaran di sini. Kegiatan pendahulunya ada enggak, diamati. Guru dan lain sebagainya di sini. Ini sudah kumer. Di situ ada proses kegiatan pendahuluan, ada yang namanya kegiatan inti, ada penerapan prinsip pembelajaran, ada mindful, meaningful, dan joyful. Itu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Terus ada dalam kerangka pengalaman belajar, ada memahami, mengaplikasikan, merefleksi dalam kerangka, atau di sini dalam kerangka pengalaman belajar. Penerapan kerangka belajar ada namanya praktek pedagogik. Artinya praktek pedagogik itu kita menggunakan PBL, PJBL, inquiry, dan lain sebagainya, itu gunakan. Kemitraan belajar ada enggak di sini? Semua sudah di dalam prosesnya, di dalam proses mengajar ada atau tidak, itu dicatat di sini, di skor. Kalau sudah diisi, kita kalau mau ngeprint langsung bisa di print sesuai dengan namanya, siapa namanya, Haryadi SD. Sudah otomatis. Jam di sini juga muncul sesuai dengan jadwal yang pertama, isian data tadi, kelas, semester, jam, tanggal supervisinya, Kamis, dan sebagainya. Kembali ke penilaian. Kalau ini sudah semuanya diisi, maka bisa mencetak laporan pembelajaran. Laporan pembelajarannya seperti ini. Ada covernya ini. Nanti cover laporannya seperti ini. Langsung print juga bisa di sini, ya, langsung print bisa. Pengesahan
Pengesahan di sini, ini baru pengesahan, nanti disahkan oleh kepala madrasah. Nah, nanti saya juga kurang paham ini formatnya. Untuk sementara saya buat seperti ini. Nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengawas masing-masing. Yang ketiga, laporan. Laporan ini, laporan hasil supervisi, pendahuluan, analisisnya nanti hasilnya seperti apa. Secara otomatis ini, otomatis kekuatan kelemahannya akan ada di sini, terus RTL-nya saya di sini, RTL-nya penutup dan lain sebagainya di sini. Oke, setelah ini laporannya seperti ini. Ada analisisnya ini, supervisi administrasinya, dasar rival dapat berapa, predikatnya apa, ini semuanya, kesimpulannya kurang, cukup, baik, dan sebagainya. Setelah itu ada namanya analisis, sekarang RTL, rencana tindak lanjut. Nah, Bu Syarifah 98, kriterianya A, skor supervisi 21, kriteria supervisi pembelajaran E 40. Ini ada, sudah muncul, guru perlu meningkatkan kemampuan dalam menyusun perangkat evaluasi tindak lanjut hasil pembelajaran melalui kegiatan NGP dan sebagainya. Sarannya ini otomatis sudah saya sesuaikan dengan nanti biar sesuaikan dengan apa yang beredar, edaran supervisi yang beredar, yang terbaru. Saya berusaha untuk mengupdate. Seumpama saya kurang update, ya diperbaiki sendiri. Saya hanya membuat kerangka. Itulah sekedar penggunaan RPP, penggunaan supervisi akademik. Terima kasih. Jika mau menggunakan, jika bermanfaat silakan dipakai, jika terasa bermanfaat silakan dipakai, jika tidak cocok atau tidak bermanfaat, tidak kurang bagus, ya silakan tidak dipakai. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.